Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Free Review News. Hari ini kita akan membahas tentang jurnal di Belajar Akuntansi Part 4. Oke, jadi di sini kita butuh tabel saldo normal akun. Di sini ada nama-nama akunnya, ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, di sini tabel bertambah adalah posisi saldo normal, artinya posisi yang seharusnya si akun ini berada. Jadi kalau aset itu aturannya di debit, liabilitas kredit, ekuitas kredit, pendapatan kredit, dan beban ada di sebelah debit. Sedangkan ketika dia berkurang posisinya, maka akan di posisi yang sebaliknya. Kalau aset bertambah di debit, berarti dia akan berkurang di kredit, dan seterusnya. Nah, jadi sebelumnya aku pernah buat video tentang teknik menghafal akun pakai 5 jari. Jadi kita memisahkan antara akun real dan akun nominal. Jadi akun real ada 3, ada harta, utang, dan modal. Posisinya seperti ini, harta, utang, dan modal. Lalu akun nominal ada 2, pendapatan dan beban. Posisinya seperti ini, pendapatan dan beban. Jadi bedanya akun nominal dan akun real adalah akun real ini adalah akun permanen. Jadi saldonya akan terus terbawa nanti sampai di periode yang akan datang. Tapi kalau untuk akun real itu akun non permanen, artinya saldonya nanti akan ditutup ketika ia masuk ke akhir periode. Nanti saldonya ini akan pindah ke ekuitas. Apabila pendapatannya lebih besar daripada beban, maka akan menambah modal. Sedangkan bila kebalikannya, beban lebih besar daripada pendapatan, maka akan mengurangi nilai modal. Jadi kenapa sih kita butuh tabel ini? Jadi karena di sini sudah ada kelompok akunnya, terus ada posisi bertambah dan posisi berkurangnya. Jadi ini memudahkan kita untuk menentukan sebenarnya akunnya itu masuknya di debit atau di kredit gitu. Yang penting kita tahu jenis-jenis akunnya itu apa aja dari masing-masing kelompok akun yang ada di sini. Misalnya kayak aset atau harta, berarti dia ada kas, perlengkapan, piutang, terus sewa dibayar di muka, peralatan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang liabilitas, ini adalah kewajiban. Biasanya terdiri dari utang bank, utang usaha, terus utang hipotek, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada ekuitas. Ekuitas adalah modal, biasanya modal pemilik, prive, dividen, atau laba yang dibagikan, dan seterusnya. Lalu di sini ada pendapatan. Pendapatan ada 2, pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Biasanya pendapatan operasional itu kayak pendapatan jasa. Terus kalau di bidang usahanya dagang berarti penjualan. Terus kalau di bidang manufaktur berarti nanti barang yang dihasilkan dari proses produksinya yang telah dijual. Nah, terus sedangkan untuk yang beban ini ada beban operasional dan beban non operasional. Beban operasional itu biasanya biaya listrik, air, telepon, kayak gitu. Kalau beban non operasionalnya kayak biaya administrasi bank. Oh ya, lupa, untuk pendapatannya yang non operasional biasanya kayak pendapatan bunga dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini aku ada contoh, ada 7 transaksi. Jadi aku mau kasih tahu tipsnya bagaimana sih cara mudah untuk kita menentukan sebenarnya ini pakai akunnya yang mana sih gitu. Terus kelompok akunnya itu harusnya pakai yang mana dan posisinya ada di mana gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya dari soal nomor 1. Di sini ada kalimat diterima setoran modal dari pemilik sebesar 50 juta. Nah, jadi teman-teman lihat dari kalimat ini aja, dari kata ini sama ini. Oke, karena kata-katanya diterima setoran modal. Nah, kalau diterima berarti ada kas yang bertambah. Otomatis ada uang yang masuk nih ke perusahaan. Jadi kalau kita mau menjurnal, kita posisikan diri kita sebagai perusahaan, bukan sebagai pemilik, bukan sebagai investor. Jadi kita posisikan diri kita sebagai perusahaannya. Kalau ada kata-kata diterima, apa sih yang diterima? Karena sesuatu yang disetor ini modal berupa uang, berarti ada kas yang bertambah. Nah, kas itu kelompok akun apa? Kas itu kelompok akun aset. Berarti di sini kita sudah punya. Oke, ini jawabannya ya. Oke, berarti kita udah punya satu akun. Ada akun kas yang bertambah di sebelah debit. Oke, jadi kalau untuk menulis jurnal, kita tulis yang di posisi debit dulu, baru nanti yang di bawahnya di posisi kredit. Oke, kasnya ini berapa? Nilainya 50 juta. Nah, kas ini diterima untuk apa? Untuk setoran modal. Nah, berarti kan modal ini akan bertambah karena disetorkan. Berarti si perusahaan akan bertambah tuh modalnya. Jadi kalau modal bertambah, kita lihat di sini kelompoknya ekuitas.
bertambahnya di sebelah kredit. Berarti kita jurnal di sini modal senilai 50 juta. Oke, jadi kalau kita bikin jurnal posisinya seperti ini untuk debit, yang ini untuk kredit. Jadi kalau debit itu di pojok dari kiri nulisnya ke kanan, kalau untuk sebelah kredit dia agak di space ke sebelah kanan sedikit. Jadi kayak ada jarak gitu antara debit dan kredit, nggak sejajar. Nah, kalau untuk penulisannya sendiri ini sebenarnya nggak perlu. Jadi kita udah tahu kalau yang di posisinya seperti ini, berarti ini di sebelah debit. Kalau yang agak ke kanan berarti dia jurnalnya ada di sebelah kredit. Nah, bagaimana kalau akunnya lebih dari satu? Berarti kalau di debit ada 2, tinggal tambahin aja di bawahnya. Jadi sejajar posisinya. Nah, kalau yang kreditnya ada 2 juga sama sejajar di sebelah sini. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 di situ ada dibeli perlengkapan senilai 1.500.000. Kita lihat dari kata yang pertama di sini dibeli. Oke, perlengkapan senilai 1.500.000. Nah, kalau di sini nggak ada keterangannya dia secara tunai atau kredit, berarti kita bisa tarik kesimpulan kalau ini dibayar langsung secara tunai. Karena nggak ada keterangan dibayar nanti, dibayar kemudian, dan lain sebagainya. Berarti ini kita anggap sebagai pembelian secara tunai. Nah, kalau kita melakukan pembelian secara tunai, artinya ada uang yang kita bayarkan untuk memperoleh barang, berarti ada kas yang keluar. Kalau kas keluar, otomatis kasnya berkurang. Kas itu kelompok akun aset. Berarti ketika dia berkurang, posisinya adalah di sebelah kredit. Nah, selanjutnya di sini apa yang kita beli? Yang kita beli adalah perlengkapan. Berarti ketika perlengkapan kita beli, perlengkapannya akan bertambah. Nah, perlengkapan itu kelompok akun aset juga. Ketika bertambah, maka dicatat di sebelah debit. Kita udah dapat 2 akunnya, ada yang di debit, perlengkapan, dan yang di kredit adalah kas. Perlengkapan bertambah di sebelah debit, dan kasnya berkurang di sebelah kredit. Nilainya adalah 1.500.000. Oke, gampang kan? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Yang 3 di sini adalah diterima uang muka dari konsumen sebanyak 50% dari 10 juta. Nah, kalau diterima uang muka berarti kita baru menerima sebagian pembayaran dari konsumen. Kalau kata-kata diterima, apalagi ini udah jelas uang muka, berarti ada kas yang bertambah. Kas kelompok aset ketika bertambah ada di sebelah debit. Berarti di sini kita tulis kas bertambah 50% dari 10 juta. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngitung manual 50% berarti kita bikin di sini 50% dikalikan sama angkanya itu ada 10 juta. Oke, terus kita coret angka 2 di belakang, 2 angka di belakang, angka 0. Nah, di sini kan sisa 100.000 ya, 100.000. Nah, ini yang 5-nya kita kalikan dengan 1, berarti 5, 0-nya pindah, tambahin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hasilnya adalah 5 juta. Gitu cara ngitungnya. Kalau pakai kalkulator gampang ya, tinggal dikaliin aja. Nah, ini berarti kasnya kita udah dapet, nilainya adalah 5 juta. Oke, dan kita lihat di sini diterima uang muka dari konsumen. Nah, biasanya pembayaran uang muka itu untuk apa sih? Biasanya kan untuk jasa atau barang mungkin ya, tapi karena di sini nggak ada keterangan barangnya, berarti kita anggap ini adalah perusahaan jasa. Ketika diterima uang muka, berarti uang muka itu kita akui sebagai pendapatan, ya kan? Karena kita dapatnya tuh dari konsumen, berarti konsumen ini otomatis mendapatkan jasa atau barang dari perusahaan kita, sehingga bisa kita akui sebagai pendapatan. Nah, pendapatan ketika bertambah kita catat di sebelah kredit. Nah, nilainya adalah 5 juta. Oke. Nah, untuk penamaan akun sendiri di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Terus balik lagi
ketika kita sudah mencatat akun ini, nama akun ini pertama kali, itu yang akan kita gunakan sampai seterusnya selama-lamanya. Jadi kalau kita pertama cuma pakai kas, ya udah selanjutnya untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kas kita masukin pakai kas lagi. Jadi jangan sampai dibikin ada kas terus besoknya dibikin kas perusahaan. Jadi kan beda akun. Jadi kalau udah dinamain pertamanya kas, seterusnya kita pakai nama kas itu. Nah, begitu juga sama pendapatan. Kalau pendapatan kita tulis dari awal pendapatan aja, nggak pakai jasa, berarti nanti ketika ada transaksi yang berkaitan dengan pendapatan, maka kita tulisnya akunnya pakai pendapatan terus. Tapi kalau dari awal kita bikinnya adalah pendapatan jasa, maka untuk seterusnya kita buatnya selalu pendapatan jasa sampai akhir transaksi yang berkaitan sama pendapatan jasa itu. Gitu. Oke, yang berikutnya adalah nomor 4, dibayar utang 600.000 ke supplier. Nah, ini kalimat awalnya, kata awalnya adalah dibayar, berarti ada uang yang kita bayarkan, berarti kasnya berkurang. Kas kelompok aset, aset ketika berkurang adalah di sebelah kredit. Oke, berarti kita cari dulu nih akun debitnya. Kita bayar apa sih? Oh, bayar utang. Oke, utang itu adalah liabilitas. Ketika berkurang dia di sebelah debit. Berarti kita catat dulu di sini adalah utang. Oke. Utangnya berapa? 600.000. Oke, di sini bayarnya pakai kas. 600.000. Oke. Penyebutan akun ini pokoknya disesuaikan lagi dengan kebutuhan perusahaan. Kalau misalnya mau cukup pakai utang aja, ya udah. Tapi atau misalnya mau dibikin per jenis, utang usaha, terus ada utang bank dan lain sebagainya, itu pemakaiannya harus konsisten dari awal. Jadi kalau dari awal teman-teman sudah pakai akunnya utang usaha, maka untuk transaksi yang berkaitan berikutnya harus selalu pakai akun utang usaha. Tapi kalau dari awal cuma pakai utang aja, ya udah berarti sampai seterusnya pakai akun utang gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada diterima pesanan dari pelanggan seragam 50 piece, masing-masing 100.000, baru dibayar 25%, sisanya dibayar kemudian. Oke, jadi kalau diterima pesanan dari pelanggan, ini seragam ya, maksudnya pesanan pelanggannya berupa seragam, berarti kita sedang mencatatkan pendapatan, baru pendapatan, tapi belum diterima kasnya. Oke, nah di sini seragamnya sebanyak 50 pieces, satuannya 100.000, berarti nanti 50 pieces ini kita kalikan 100.000. Nah, di sini ada kata-kata baru dibayar 25%. Berarti baru dibayarkan sebagian, sebanyak 25% dari total nilai ini. Dan sisanya akan dibayar kemudian. Oke, jadi karena di sini kalimatnya diterima pesanan, maka kita sudah akui sebagai pendapatan. Pendapatan bertambah ada di sebelah kredit. Nah, di sini baru dibayar 25%. Karena di sini kata-katanya diterima, tapi baru dibayar 25% oleh pelanggan, berarti baru sebagian. Tetap ada kas yang kita terima. Ada uang yang bertambah, berarti kas ketika bertambah ada di sebelah debit. Kita catat dulu yang posisi sebelah debitnya, yaitu kas. Oke. Nah, setelah itu sisanya dibayar kemudian. Sisanya dibayar kemudian berarti karena kita menerima pendapatan, otomatis ketika pendapatannya belum diterima uangnya, maka akan kita akui sebagai piutang. Piutang itu kelompok akun aset, berarti ketika bertambah dia dicatat di sebelah debit. Oke, berarti kas di sini piutang. Nah, ini akunnya ada 2 di sebelah debit, jadi posisinya sejajar. Tadi yang kreditnya adalah akun pendapatan. Oke, pendapatan kita catat di sebelah kredit. Sekarang kita mau masukin angkanya. Oke, di sini kita kalikan dulu 50 piece dikali 100.000 dengan ini kita kalikan 5 dikali 1 sini 5. Nolnya pindah. Oke, di sini 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke, berarti ini hasilnya adalah 5 juta. Nah, baru dibayar 25%-nya. Berarti kita bikin lagi kayak tadi, 25 per 100 dikali 5 juta. Ini coret 2, coret 2. Nah, ini 25 kita kalikan 5. Sini 5, 2, 12. Oke, ini 125.
Ada nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ketemu angkanya 1.250.000. Oke, berarti ini adalah angkanya akun kas karena baru dibayar 25. Ini diterima dibayar 25%. Berarti di sini kita masukin angkanya yang 1.250.000. Sisanya dibayar kemudian. Berarti 5 juta kita kurangin sama 1.250.000. 1, 2, 3, 1. Oke, 10 dikurang 5, 5, 9 dikurang 2, 7, 4 dikurang 1, 3. Jadi sisanya 3.750.000. Ini adalah angka piutang. Oke, pendapatannya tadi kita catat semua, yang 50 dikali 100 adalah 5 juta. Nah, yang perlu diingat sama teman-teman, jurnal itu harus balance, posisi debit dan kredit nilainya harus sama. Walaupun akunnya yang dipakai beda, kayak misalnya di debit ini ada 2, tapi di kredit ke 1, tapi nilainya harus seimbang antara yang ada di debit sama yang ada di sebelah kredit. Dan harus sesuai juga pemilihan akunnya sesuai dengan transaksinya. Oke, kita lanjut. Di transaksi yang nomor 6, di sini ada menerima tagihan listrik senilai 600.000. Nah, ini kata-katanya menerima tagihan. Kalau baru menerima tagihan, artinya kita udah bayar belum? Oke, belum dibayar. Berarti kalau baru menerima tagihan, kita sudah mencatatkan apa di sini? Beban. Oke, bebannya yang bertambah. Jadi khusus untuk pendapatan dan beban, dia posisinya hanya bertambah. Jadi posisi berkurang ini hanya diperuntukkan ketika dia ada jurnal koreksi. Tapi kalau transaksinya, pendapatan dan beban itu harus selalu bertambah. Oke, jadi di sini menerima tagihan listrik berarti bebannya bertambah. Beban bertambah, kita catat di sebelah debit. Oke, di sini nomor 6. Kita di sini udah dapat beban. Beban apa? Di sini ada listrik, kita tambah di sini beban listrik. Beban listriknya adalah 600.000. Nah, ketika kita menerima tagihan, berarti kan belum bayar tuh. Nah, kalau belum bayar tapi bebannya sudah muncul, berarti diakui sebagai utang karena nanti harus dibayar. Oke, utang ini kelompok liabilitas, ketika bertambah kita catat di sebelah kredit, berarti di sini adalah utang. Utang beban. Oke, utangnya adalah 600.000. Oke, jadi di sini jangan bingung, kalau baru menerima tagihan berarti kita catat sebagai utang karena belum ada kas yang kita bayarkan, tapi bebannya sudah muncul. Nah, kalau misalnya dibayar, kalimat di sininya dibayar, berarti nanti lawannya adalah kas, bukan utang, gitu. Oke, transaksi yang ketujuh, di sini ada dibayar sewa ruko untuk 1 tahun senilai 25 juta. Nah, kita lihat di sini dibayar berarti ada kas yang keluar. Oke, kas itu kelompok aset, ketika berkurang dia ada di sebelah kredit. Kita cari dulu akun debitnya. Di sini ada kalimat sewa ruko untuk 1 tahun. Nah, kalau sewa ruko ini berarti sewa kan beban ya, beban sewa. Berarti beban bertambah, kita catat di sebelah debit. Nah, tapi di sini ada kalimat untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Berarti kita melakukan pembayaran sewa di muka ya, melakukan pembayaran sewa di muka atau sewa yang dibayar di muka. Nah, khusus untuk sewa dibayar di muka, ini kita catatnya bukan sebagai beban, tapi kita catat sebagai aset. Karena apa? Karena sewanya sudah kita bayar, tapi belum kita rasakan manfaatnya. Karena untuk 1 tahun ke depan. Jadi kita bayar dulu, baru nanti kita tempatin rukonya. Nah, nanti ketika periodenya sudah berjalan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti biasanya di akhir periode atau di bulan Desember, di akhir Desember, itu akan kita catat penyesuaiannya, kita hitung berapa sih jumlah bulan yang sudah kita tempati untuk sewa rukonya, itu yang akan kita akui sebagai beban. Bedanya sama listrik, tadi kan kita terima tagihan listrik, artinya listriknya sudah kita gunakan, tapi belum kita bayarkan. Sedangkan kalau sewa ini kebalikannya, sewanya kita bayar dulu, tapi belum kita tempatin. Nah, berarti ini kita akui sebagai piutang. Nah, piutangnya itu akunnya bukan piutang sewa, tapi namanya sewa dibayar di muka. Nah, selain sewa, ini juga berlaku kayak untuk asuransi dan beban-beban lain yang memang pembayarannya
untuk periode-periode berikutnya. Jadi ketika suatu beban kita sudah bayar tapi kita belum merasakan manfaatnya, maka belum kita akui sebagai beban karena dia belum terpakai. Jadi ketika sudah terpakai baru kita catatkan sebagai beban. Jadi khusus yang ini, walaupun akunnya akun sewa, tapi karena dia dibayarnya untuk 1 tahun ke depan, berarti kita catatnya sebagai aset atau akun sewa dibayar di muka. Nah, karena dibayar berarti ada kas yang keluar kan, kas kelompok aset berkurang, berarti dicatat di sebelah kredit. Nilainya adalah 25 juta. Nah, jadi gimana teman-teman? Mudah-mudahan lebih gampang ya untuk ngejurnalnya. Di sini aku baru kasih contohnya, ada 7, tapi mudah-mudahan ini mewakili ya. Jadi kalau teman-teman ketemu kalimat-kalimat seperti ini, nanti tinggal disesuaikan dengan transaksinya itu apa. Kayak misalnya di sini dibeli perlengkapan, tapi nanti ada kalimat dibeli peralatan, berarti sama aja, tinggal diganti akun peralatannya gitu. Kalau tadi dibeli perlengkapan kita catat sebagai perlengkapan, berarti ketika ada kalimat dibeli peralatan, berarti akunnya kita pakai peralatan. Oke, jadi mudah-mudahan setelah menonton video ini teman-teman lebih mudah untuk melakukan penjurnalan, lebih paham juga. Tapi kalau masih belum paham, kalian boleh tulis di kolom komentar atau boleh DM ke Instagram aku di @free_reviewnews. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!